Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Sebelum Bapak Khotib naik mimbar dan sholat Jumat kita gunakan bersama, berikut yang disampaikan beberapa pengumuman dan himbauan kepada para jemaah. Yang pertama, bahwasannya yang bertindak sebagai khotib sekaligus imam pada haji yang Jumat hari ini adalah Beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Kalamullah dari Surabaya. Alhamdulillah beliau sudah hadir teman-teman kita sekalian. Dan yang kedua, hasil pengumpulan infak pada Jumat yang lalu telah terkumpul sebesar 2.650.000 rupiah. Atas nama para jamaah kami berdoa mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, kepada para jamaah yang masih di luar masjid untuk segera mengisi sok-sok perkalian Ramadan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, dan kepada Bapak Khotib kami persilakan naik mimbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Hayya 'alas salah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita yang pertama dan utama selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan seluruh dan segenap apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya, kita kerjakan dengan sekuat tenaga, daya, dan upaya. Pun menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya pun kita tinggalkan dengan sekuat tenaga, daya, dan upaya. Apabila ini kita laksanakan setiap saat, setiap kesempatan, fa insya Allah saat kita meninggalkan dunia yang tidak lama ini, dunia yang sementara ini, dunia yang fana ini, kita semua akan menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala, tentunya membawa gelar, membawa bekal yang terbaik adalah zati taqwa. Karena sebaik-baik sangu, sebaik-baik bekal saat kita meninggalkan dunia ini, sangu yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan ini kalau kita melihat kalender ini adalah Jumat terakhir bulan Syawal. Syawal dari kata 4 huruf shin, waw, alif, lam. Syawal, bulan penuh peningkatan. Artinya apa? Kita hampir 1 bulan dididik, digulawentah, ya, dilatih supaya apa? Keluar dari bulan Ramadan 11 bulan selanjutnya kita terapkan di sana. Makanya disebut bulan Syawal atau bulan penuh peningkatan. Minimal ibadah-ibadah kita di dalam bulan Ramadan masih ingat. Makanya untuk mengingat itu semua jamaah sekalian, kalau menurut bahasa saya MSI, ini yang kita jaga selama 11 bulan supaya sama dengan bulan Ramadan, mental, spiritual, dan intelektual. Mental apa artinya? Niat. Kita niatkan sama dengan bulan Ramadan jamaah sekalian, ibadahnya, sodakonya, qiyamul lailnya, ya, kemudian menjaga mulutnya jamaah sekalian. Artinya apa? Kita niatkan innamal a'malu binniyah, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya, dan apa yang kita dapat tergantung niat kita. Wis aku niat koyok bulan Ramadan, minimal baca Qur'annya, ibadahnya, dan apanya. Dan manjadda wajadda, kata Nabi, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkannya. Pasti dia akan berhasil. Pasti dia akan sukses jamaah sekalian. Kalau mental kita tidak kita sendiri, siapa? Minimal kita mendidik mental kita sendiri, yakin seyakin-yakinnya jamaah sekalian. Karena di dalam Islam ada ikhtiar, yaitu usaha, kemudian dan doa jamaah. Setelah itu hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengalaman diri saya pribadi mungkin jamaah sekalian, karena terlahir dalam keluarga yang kurang mampu. Ibu guru tangki opa bisa ubah nasibku, inna wa la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Manusia itu tergantung ubahnya jenengan. Nek gak diubah dengan niat sungguh-sungguh tadi, manjada wajada, tidak akan berhasil. Dene wis diubah dengan sungguh-sungguh ikhtiar dan doa, hasilnya mentok. Allah punya rahasia lain, itu terbaik bagi Allah. Karena terlahir dalam guru tani jamaah sekalian, habis SMA, yo nganggur, ya pokoknya halal, ibadah, mencari nafkah untuk Allah.
untuk ibadah kepada Allah, untuk manusia saya pribadi dan keluarga tentunya, yaitu ikut kuli batu 3 tahun ya Mas. Mau sok ngene terus ya Allah, saya nggak bisa ngubah nasib saya. Akhirnya pindah ke security 9 tahun. Mau sok ngene terus gak sekolah, ternyata 9 tahun itu saya S1 di IAIN. Alhamdulillah, malamnya jogo, isuke karena negeri kuliah, akhirnya lulus. Lulus ngelamar jadi karyawan, alhamdulillah naik saspek. Karyawan mosok, gak iso koyo dosen iku enak mari ngajar mulai, bayarannya gede. Ya kudu S2, akhirnya saya kuliah S2 lulus jadi dosen. Ternyata wis umur tuwek ngeten dari pimpinan dosen niku 2027 harus doktor. Budal. Ternyata saya sekarang lagi semester 3 sekolah doktor atau pasca sarjana atau doktoral S3. Ini apa? Kalau kita nggak ngubah nasib sendiri tidak mungkin ya Mas. Makanya anak saya wis ngene Pak, biyen sampean satpam ya cukup ngingoni anak telu iya nak cukup. Halal, baik. Tapi untuk anakmu, untuk ini dan ini, untuk investasi rumah dan lain sebagainya, ya kita harus usaha dan ikhtiar. Dene wis usaha, wis mentok, wis kuliah, wis lulus dene kene. Ya wis itu rahasia Allah terbaik bagi Allah. Tapi kita harus tadi mental kita pecuti diri kita, yaitu untuk kita, untuk keluarga kita mengubah nasib. Barang siapa ingin bahagia di dunia, ilmu. Barang siapa ingin bahagia di akhirat, ilmu. Barang siapa ingin bahagia dunia dan akhirat adalah ilmu jamaah sekalian. Makanya alhamdulillah seperti ini, karena apa? Saya niat sungguh-sungguh untuk mengubah nasib. Yang kedua jamaah sekalian, setelah mental kita tanamkan kuat-kuat. Dan ini adalah Jumat terakhir bulan Syawal, Jumat depan sudah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan yang mulia di hadapan Allah, 3 berturut-turut, yang satunya misa yaitu Rajab. Ini Hurmatus Syuhur, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tetap pelihara spiritual. Jamaah sekalian, saya masuk ke masjid ini semuanya baca Quran. Ini apa? Hasil buah dari Ramadan. Imam Syafi'i itu kalau gak Ramadan, khatam Quran 1 hari 1 malam 1 kali atau 30 juz. Ada Ibnu Khatib dalam Syarah Nawawi itu kalau masuk sekarang Guinness Book of Record itu orang terbanyak baca Quran. 24 jam dia khatam 7 kali jamaah sekali. Ada yang katakan 8 kali. Berarti 30 pingwon berapa juz itu jamaah sekali? 240 juz. Kok iso? Kalau dia sudah biasa membaca Al-Quran cepat jamaah sekali. Contohnya anak saya itu Asma, karena dia hafid Quran 30 juz. Dia main 15 menit 1 juz. Tapi saya cepat-cepatnya 30 menit jamaah sekali. Kenapa kok orang Islam kudu maca Quran? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Quran ku obat bagi sing percaya. Minimal nek maca Quran di rumah atau di sini enggak rame, itu minimal dirinya sendiri mendengar. Kok dirinya mendengar karena apa? Menurut penelitian Profesor Dr. Abraham, siapa yang membaca Quran minimal telinganya sendiri mendengar, itu akan menghancurkan sel-sel kanker yang ada di dalam tubuhnya. Ini penelitian. Yang meneliti bukan orang Islam. Kok ono ayat ini, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil Quran dijunno, Quran diturunkan ke dunia ini obat bagi orang-orang yang percaya. Kemudian diteliti lagi jamaah sekalian, bukan hanya Abraham, ternyata Al-Qadi tidak hanya itu dan diseminarkan di Florida, Amerika Serikat. Siapa yang membaca Quran, tak jantungnya akan normal dan seluruh penyakit jantungnya akan hilang. Dan diteliti lagi di Inggris tidak hanya itu, ternyata mulai temperatur tubuh dan segala penyakit apapun yang ada di tubuhnya akan hancur karena resonansi getaran-getaran suara yang ia baca. Hebatnya subhanallah Al-Quran jamaah sekali. Makanya ayatnya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Saya enggak bisa Ustaz wis tuwek
seperti ini moco ya gak iso minimal orang Islam itu hafal Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Ini jangan diremehkan. Muawiyah bin Muawiyah Al-Jawzani saat meninggal di Madinah, dia disolati oleh 2 saf malaikat, yaitu 70.000 kali 2 dalam riwayat. Ada yang katakan 70.000 malaikat. Karena apa? Dia selama hidupnya tidak pernah meninggalkan surat Al-Ikhlas. Dan pahalanya sekali moco sama dengan 10 juz. Kalau dia moco 3 kali Qul huwallahu ahad, itu sama dengan ngatamkan Quran sekali pahalanya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kayak ada remeh dulu. Inilah membaca Quran tetap dipelihara jamaah sekalian. Kemudian sedekah semampu kita. Sedekah tidak hanya uang, tenaga kita, pikiran kita, untuk masyarakat kita jamaah sekalian. Makanya di mana-mana sekarang saya masih diundang untuk halal bihalal, padahal sawali api entek jamaah sekalian. Karena kita saling melindungi. Karena dalam bukunya Syekh Abdul Rahman Daqaiqul Akbar, besok manusia itu setelah mati dikumpulkan di padang mahsyar ada 11 barisan. Yang panjangnya tiap barisan ke belakang itu 20.000 tahun panjangnya. Barisan yang pertama tanpa tangan, tanpa kaki. Kenapa ya Allah saya tanpa tangan, tanpa kaki? Di dunia saya lengkap. Sampai meninggal kamu belum minta maaf, belum minta ridho dari tetanggamu, dari temanmu, dari teman kantormu, dari lingkunganmu, dari jamaah. Ini jamaah. Dan barisan yang terbaik, wujuhu yaumaidin na'imah lisaiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Yaitu orang-orang yang melanggengkan tadi, baca Quran, sedekah, infak, saling mengingatkan. Besok Nabi itu tidak akon-akon umatnya. Di umatku, saya umat Nabi dengan wujuhu yaumaidin na'imah. Dia memancarkan sinar dari wajah-wajahnya orang-orang yang baik ini jamaah sekalian. Oleh sebab itu spiritual tetap kita jaga jamaah sekalian. Karena semakin hari kita tidak semakin jauh dari kubur, tapi antrian kita semakin hari semakin dekat. Kalau kita tidak tambah, seperti saya wis 3 tahun kalau menurut Nabi, jamaah sekalian kan 3 tahun lagi. Kan 2027 saya sudah tidak ada di dunia. Sudah dilupakan orang, pekerjaannya ditempati orang. Rumah saya sudah balik nama, sepeda motor saya sudah balik nama, keluarga kita 1 tahun mungkin sudah lupa terhadap kita. Sedangkan kita awal kehidupan yang baru jamaah sekalian. Sedangkan sering dari atas mimbar saya katakan, manusia itu akan mengalami 10 alam. Kita masih 3 atau 4 alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia 3. Kemudian alam kubur atau alam barzakh. Kemudian alam yang disebut yaitu alam mahsyar. Setelah alam mahsyar yang disebut yaumul hisab, dihitung. Terus yaumul mizan, yaumul sirat, muat siratal mustaqim. Nek jatuh ke alam 9 yaitu neraka. Nek lolos ke alam 10 namanya jannah. Masih lama jamaah sekalian. Makanya kita berbuat baik terhadap teman-teman kita, tetangga kita, terhadap ya termasuk yang di atas mimbar mungkin isok ngomong gak isok ngelakon. Makanya itu perlu spiritual kita tingkatkan jamaah sekalian. Apa yang kita baca, apa yang kita lakukan, fa insya Allah sebagian besar tergantung pekerjaan kita. Pawang ular kelihatannya digigit ular beberapa kali, nggak makan. Ternyata saat nasnya jamaah sekalian, ia pelihara, ternyata ia mati. Seorang pembalap nggak fokus biasa jatuh, ternyata salah satunya ada saat race atau balapan meninggal di tempat. Dan di tempatnya Bu Khofifah saat kira Ustadz siapa itu? Ustadz Mahmud jamaah sekalian belum sampai selesai saat baca Quran dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan yang kita amalkan. Dan yang terakhir jamaah sekalian, untuk bulan Syawal 11 bulan ke depan lainnya yaitu skala mental, spiritual, intelektual. Di mana-mana sekarang ada pengajian untuk nambah ilmu kita. Gak sempat pengajian nonton YouTube. Gak iso ngaji kitab ya nonton Tabasamila dari YouTube jamaah sekalian. Asalkan ustadznya ustadz yang sungguh-sungguhan, ilmunya ilmu yang sungguh-sungguhan jamaah sekalian. Artinya ya pernah dari latar belakangnya ya pernah mondok minimal tak mesil kepada guru-gurunya yang dulu jamaah sekalian. Tidak hanya
isi semuanya. Makanya kita lihat, boleh lihat Ustaz, saya Ustaz ini, sampai 5-6 Ustaz kita ambil kesimpulan kita sendiri. Oh gini, supaya tambah. Dan rata-rata dimanapun ada kajian setelah sholat duhur, tadi saya lihat ada kajian setelah sholat asar, tapi yang banyak ada kajian setelah sholat maghrib, ada kajian setelah sholat subuh. Di masjid ada yang di TV. Itu untuk nambah ilmu kita. Orang yang ilmunya banyak jamaah sekalian tidak gampang menghakimi. Oh kamu neraka, kamu gak cocok, kamu ini. Lihat jamaah sekalian, Al-Wasi itu paling dibenci oleh Nabi. Karena apa? Dia membunuh pamannya Sayyidina Hamzah saat perang Uhud. Paling dibenci. Kemudian diangkat oleh Al-Wasi ini menjadi sahabat. Padahal orang paling dibenci. Terus kemudian jamaah sekalian, orang yang selalu iktikaf, orang yang selalu ke masjid, bahkan dekat dengan Nabi, yaitu jamaah sekalian ternyata matinya dalam keadaan kafir. Inilah makanya kita semuanya ikhtiar, usaha, sama berdoa. Inilah makanya tiga-tiganya ini kita pertahankan. Mumpung ini masih bulan Syawal, penuh peningkatan yaitu mental, spiritual, dan intelektual. Aku luka hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nawwara qulubal mu'minin bil hidayati wa ma'ana qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqu fa'al khairat wastanibu sayyi'at inna wa huwa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebagai kesimpulan 2 menit jamaah sekalian, sering saya ingatkan terutama untuk diri saya pribadi. Manusia itu dipanggil oleh Allah tidak lebih dari 3. Yang pertama jamaah sekalian, setiap hari kita dipanggil 5 kali, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ayo sholat, ayo sholat. Goalnya adalah hayya 'alal falah. Roto-roto sholat di teman, fa insya Allah minimal sehat. Kata bukunya Profesor Dr. Muhammad Soleh, sholat bisa menghilangkan seluruh dan macam penyakit apapun. Yang kedua jamaah sekalian, kita dipanggil sebentar lagi tanggal 11, mulai pemberangkatan kloter pertama, wa atimul hajja wal umrah lillah. Kita dipanggil oleh Allah haji dan umrah. Karena panggilan jamaah sekalian tidak bisa memaksakan diri, sudah ikhtiar, tawakal, usaha sudah mentok. Kemarin haji furoda ada yang sampai bayar 1 miliar, ada yang sampai bayar 750 juta, bahkan ada yang sampai ke sana 54 orang dikembalikan jamaah sekalian 54. Yang furoda itu nuntut sampai ke pengadilan karena nggak berangkat, memaksakan diri karena kita sudah dipanggil. Sudah usaha, sudah ikhtiar, pasti akan. Makanya saat haji dan umrah, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu. Dan yang terakhir, tidak bisa tidak dan harus kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti merasakan mati, tidak mati, merasakan mati jamaah sekalian karena pindah ke alam keempat. Inilah makanya kita tiga-tiganya kalau mampu, mari kita laksanakan. Karena kalau di Surabaya, kalau daftar hari ini 40 tahun baru berangkat. Makanya teman-teman yang di Surabaya anaknya baru lahir didaftarkan untuk haji karena umur 40 atau 35 baru bisa berangkat karena antrinya jamaah sekalian. Dan sekarang jamaah sekalian, karena zaman IT, kemarin saya ketemu dengan mahasiswa saat berada di Malaysia. Dari mana Mas? Saya dari umroh. Umroh sekarang tidak pakai dari lembaga-lembaga atau dari tempat-tempat, tapi tidak pribadi jamaah sekalian. Kita share, kita dapatkan dari Menterian Urusan Wakaf dan Haji, kita ambil barangkali ngurusnya dari online jamaah sekalian, visa umroh. Kemudian kalau berangkat sudah visa umrohnya, kita tinggal pilih hotelnya dengan Traveloka, bisa milih angkutannya, pesawat pakai yang mana. Sama dengan haji furoda, teman itu berturut-turut 2, gak pakai apa-apa, pakai aplikasi. Ngurusnya apa? Visa haji. Kalau visa haji sudah terpegang, kita tinggal hotel mana, kita tinggal pilih dengan Traveloka. Bisa naik pesawat apa ke sana,
Bisa sekarang furoda seperti itu jamaah sekalian. Inilah makanya jamaah sekalian, tiga-tiganya ini kita pasti akan dipanggil. Yang salah satunya adalah maut. Kita akan meninggalkan keluarga kita, teman-teman kita, dan sendirian di sana sampai datangnya hari kiamat. Dan marilah kita berdoa kepada Allah, moga-moga kita dimatikan dalam keadaan iman dan Islam, keluarga kita dan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'na al ghala wal bala wal bala wal bala wal waba wal fakshay wal munkar. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa tarki syaqqa wa syu'il qada wa samatatil ada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Wa atii'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar.
أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا واستغفروا لذنوبهم ومن يستغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. Mm-hmm.